Mungkin dari audiens, dari datuk-datuk yang ada di siko, mungkin ada nak bertanya dulu tentang tema ataupun kegiatan kita malam iko dengan narasumber iko sebelum Datuk Sabli menyambungkan lagi. Nah, mungkin ada nak bertanya, saya silakan. Datuk-datuk segala ya, abang-abang, podo medo segala risiko. Tentang dulu Serigati, kini Sengeti, sejarah dan kebudayaan kita iko. Boleh kita sama-sama kita luruskan risiko kan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya langsung lah mengenali sifat saya sumbang saran ya, karena ada beberapa hal menurut penjelasan dari narasumber ada kesimpang siuran tentang sejarah tadi kan, karena kita ada sebahagian mengetahui Serigati itu laki-laki dan ada perempuan. Iya. Nah, mungkin kedepannya kita sama-sama kan kita luruskan, karena ini adalah sejarah kan, sejarah kita bersama. Lebih kurang saya rasa biasalah itu dalam sejarah, dalam pembahasan. Namun di dalam kesempatan ini perlu kita luruskan yang mana yang mesti kita pegang. Itu. Dan kemudian menurut dari pemaparan Sabri, analisa saya menerawang ke belakang. Ya, kita lihat daripada paparan bahwa Sengeti ini adalah hasil dari pengembara kan. Nah itu. Kalau memang hasil dari pengembara, berarti penduduk asli kita di mana? Itu yang jadi pertanyaan bagi saya kan. Iya. Nah, berarti kalau Iko datang mengembara, tentulah di tempat kita ini pasti ada yang bermukim sebelum pengembara itu masuk. Itu kan analisa saya. Tidak mungkin dalam satu daerah itu tidak ada penduduk aslinya. Nah, kemudian saya terima kasih lah dengan Polemum ini kan, dengan acara ini kita kembali membuka wawasan kita sekitar hampir 7 abad yang lalu kan, Iya. mutarnya. Nah, kemudian hal yang paling penting bagi saya, kita tidak usah lagi mengatasnamakan aku kok orang Sengeti asli, tidak ada. Iya. Tidak ada. Kita baca sejarah tidak ada orang Sengeti aslinya. Sudah dipaparkan kan? Nah, awal saya tanya, mana penduduk aslinya? Tidak ada kan? Nah, kan yang ada adalah hasil pengembara. Intinya, siapapun yang bermukim di Kelurahan Sengeti, yang mau membangun Sengeti, ya itulah orang Sengeti. Iya. Nah, itu kan? Serigati, beliau orang yang bijaksana, arif dan cerdas, maka diambillah dia sebagai pemimpin. Nah itu kan, walaupun dia pengembara, Iya. tidak ada masalah. Yang penting dia bisa membangun dan membina kita, itu intinya. Nah jadi hilang tuh peribahasa pisang sawak, pisang lilin, ada do gitu. Iya, Nian. Tidak ada lagi. Yang sama yang ada gini kok adalah pisang sawak. Pisang sawak lah kalau pisang lilin tidak ada lagi. Nah, itu. Nah kemudian Polemum ini sangat menarik bagi saya kan. Ini barangkali event ke depannya saya pengen ini oke. Untuk ini saya Sengeti, Serigati kini Sengeti, Dulu Serigati. kini Sengeti. Iya. Nah saya kepengennya ke depannya ada berapa orang tua yang bisa komunikasi lagi untuk menambah referensi kita daripada data yang kita dapat. Iya. Ini adalah menjadi suatu buku dari Kelurahan Sengeti, dokumen Kelurahan Sengeti kan. Nah, supaya sejarah ini jangan hilang. Iya. Nah kemudian Pak Sapi'i, ya saya sangat terenyuh juga kan. Saya sangat ngebu-ngebu sebenarnya. Masa seorang pendahulu kita, orang yang terhebat di kita, kuburnya cuma tergeletak kan. Nah itu, di mana sisi kita menghargai
para pendahulu gitu kan. Iya. Saya pernah bercerita di Jawa tuh lubang kecil di pelihara orang. Kalau lubang kok kalau terloncat sampai cicit-cicit tidak kan. Iya. Nah, mitos kita memang orang pendiri dan penerobos keluar sengeti. Nah setidak-tidaknya saya kepengen lagi Pak, ya itu tanggung jawab kita bersama, termasuk yang anak-anak muda. Saya kepengen di belakang itu adalah kayaknya berhenti untuk baca Yasin. Nah, entah bisa duduk berlima, bertujuh, mana tahu kan ada dari pihak keluarga, baik pun dari Jawa, baik pun dari Sengeti, pengen baca Yasin pagi Jumat kan enak kita nengoknya. Nah, kalau kini itu nak baca Yasin itu pegawai untuk gilo, masjid gede-gedang idak, baca Yasin di luar, itu kan. Iya. Karena tidak kita fasilitasi. Nah, itu. Nah, kemudian paman kalau ya kok. Dari penjelasan dari awal sampai akhir saya dengar tuh. Nah, ada lagi kayak di benak saya betulan. Ini mohon maaf Paman Sabri, tidak ada maksud saya menghukum Paman Sabri atau mengkoreksi Paman Sabri, tidak. Ini adalah hasil pendengaran saya. Nah, antara Srigati ya dan Patahila itu kalau yang saya dapat, kebenarannya tidak tahu juga. Terpisah. Tapi dengan penjelasan Paman Sabri, ini adalah referensi baru bagi saya. Iya. Bahwa Patahila dan Srigati itu adalah satu. Dan mengembang keturunan menjadilah petinggi-petinggi di luar Sengeti. Nah, ini karena Paman Sabri, saya yakin datanya fit. Karena ada tanggal. Iya. Ada tanggal kejadiannya, ada berakhirnya. Nah, berarti fakta sejarah dengan Paman Sabri A1. Nah, berarti sejarah yang sebelumnya ngambang-ngambang kan. Aden paham lah, kami galak bertengkar sampai pagi dengan Aden. Nah, kalau rapat PT kita 3KS misalnya, mula 8 jam 8, jam 8 pagi pula itu balik. Ini untuk yang muda dan untuk saya. Saya lihat rinci kan dari tahun sekian, dari tanggal sekian, dari keturunan itu. Nah, ini Paman, maksud saya, ayo kita bersama bekerja, kita cari tenaga ahlinya untuk menyusun daripada apa itu. Nah, tapi pertanyaan saya tadi tuh, saya pengen ketahui sebelum mau pengembara aku masuk, ada tak gitu punya orang sih kok? Iya. Saya demikian lagi, habis waktu ini. Iya. Terima kasih teh. Itu pada Wak Sabri. Pertanyaan untuk Gegalo lah. Nah. Sebelum ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Edison. Sebetulnya yang saya paparkan istilahnya gini, sudah berapa sumber kita temui. Yang pertama saya bertemu dengan Bapak Amrullah. Sumber Bapak Amrullah yang diterima oleh beliau itu berdasarkan buku yang ditulis oleh Mursi Menauli. Ya. Jadi beliau itu merujuk dari peta Belanda tahun 1910, bahwasanya kedatangan daripada Srigati adalah sekitar abad ke-15. Jadi kalau melihat dari rujuk cerita yang disampaikan oleh penulis, bahwasanya berarti kalau ada kata belantara, tadi dikatakan berarti belum ada penduduk. Ya. Betul tidak? Ya. Maka penduduk yang pertama kali datang itu adalah Srigati, tapi logika kita tidak mungkin di Dewian. Ya. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengikuti, mendampingi ya. Ya, mendampingi dia. Karena itu zaman dulu tidak mungkin di Dewian kan. Ya. Kemudian selang waktu berapa tahun, karena keberhasilan daripada Srigati itu, maka datanglah Patahila itu. Ingin seperti yang pernah dilakukan oleh Srigati sebelumnya. Bertani. Nah, maka karena itu keberhasilan itu, maka datanglah Patahila. Ya. Nah, kedatangan Patahila itu menurut sejarah yang tulis itu tidak berapa lama daripada kehadiran Srigati di Sengeti ini. Ya. Nah, kalau kita merujuk daripada tahun yang dipimpin oleh almarhum
Haji Ripin itu sekitar tahun 1929. Nah, kalau kita hitung dari abad 15, mungkin berapa ratus tahun setelah beliau itu baru ada definitif kepemimpinan Marga Awin. Nah, kita tidak ditemukan sejarah dari tidak menemukan sejarah dari abad ke-15 sampai ke abad 20 dah itu. Kalau 19 tidak? Ya. Abad ke-20 ya. Berarti sekitar 4 abad 400 tahun dah. Nah, kita tidak tahu selang waktu 400 tahun itu siapa yang memimpin itu. Apakah masih hidup Srigati beserta Fathahillah? Namun sejarah itu seperti itu. Ya. Maka pada tahun 1929 terbentuklah secara definitif marga, karena tahun 1910 itu pemerintah menetapkan dari pemerintah Belanda adanya marga. Ya. Sistem pemerintahan itu adanya marga tahun 1910. Nah, berarti selang waktu tidak berapa lama dari tahun 1910 sampai 29. Ya. Nah, itulah. Tadi merujuk kepada Pak Edison tadi, kita masih sama-sama mencari data. Ya. Bukan saya benar, ya, tentang jenis kelamin dari Srigati ini. Kayak gitu. Kalau kita melihat yang ditulis oleh Ibrahim Ripin, silsilah keturunan, ada kata-kata Sunan. Sunan Srigati. Ya. Sunan di Siko, Sunan secara agamanya, kalau kita kenal Sunan Ngampel, Sunan Wali Songo Ya. atau Sunan itu, atau Sunan Kalbu ya Pak. Nah, ini tadi cerita dari merujuk Pak Dolar sampai tadi, saya juga punya, itu arti daripada lambang yang disusun. Yang disusun ada kata Awin dari situ, mengatakan bahwa itu Sunan. Nah, maka kalau kata Sunan, apa jenis kelamin ini laki-laki, kayak itu. Sementara cerita lain bahwasanya Menikah Fathahillah dengan Fathahillah. pasti laki-laki kan? Iya. Abdul Fathahillah pasti laki-laki. Iya. Tidak mungkin nikah dengan Srigati, kayak gitu. Iya. Nah, kita sama-sama mencari. Iya. Ya, nah, kalau ini ceritanya saya dapat 2 sumber tadi dari Amrullah dan Bapak Musli tadi. Iya. Nah, Musli itu buku yang tulis oleh bangsa Belanda. Iya. Di mana? Itu untuk keterangan awal mungkin tadi saya sama-sama lah kita mencari, karena kita bukan pelaku sejarah. Ya. Ah, Ya. Boleh. ulang tahun ya. Boleh. Ya. Untuk ulang tahun tadi tergantung kita kan ngambil dari mana. Iya. Apa ngambil dari datangnya Srigati atau Terbentuk terbentuknya pemerintahan. kelurahan, Ya. desa. Ya. Dusun tadi kalau kita tengok tadi terbentuknya sekitar tahun 1981. 1930. Karena itu kepemimpinan pertama itu Ya. 1930 lah. Kita Ya. anggap bahwa Atuk itu tadi 1930 mulai memimpin. Iya. Nah, apa ambil di situ ya kita musyawarah lah. Ya. Saya siap. rasa Pak Edison cukup. Saya rasa tidak memuaskan jawaban saya. Ya kita sama-sama lah Kak. Nah, karena saya terus terang. Oke, terima kasih kepada Datuk Sabri. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin dari abang-abang segala yang ada di Siko, nak bertanya sebelum kita lanjut dengan narasumber dari Datuk Sabli kita tentang cara menyelesaikan konflik secara adat. Silakan Bang. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuman bukan memberi masukan, cuman minimal memberi gambaran terhadap yang pertanyaan Tedison masalah perempuan atau laki-laki. Kalau kita berujuk dari Namo Sri, nah kalau menurut hemat saya pernah baca Sri itu lebih identik dengan perempuan Dewi. Nah saya rasa kalau untuk itu adalah perempuan, saya rasa kalau A1 tidak ada berani juga lah mendekati, ada benarnya Srigati itu adalah perempuan. Yo. Jadi yang nak ditanyakan apa Bang?
bukan pertanyaan, Oh, beda. ya. Jadi tadi ada nyebut juga bahasa komplek tuh ada semacam permasalahan, itu bukan komplek lagi itu, salah bahasa. Iya, saya salah Bang, siap Bang. Sudah Iya. itu masalah tahun tuh. Tahun yang tadi itu berapa Mas Boy? 19? 19 apa 18? Yang Serigati masuk deh. 8 Abad. Oh, abad ke tahunnya? Abad. Beda tahun dengan abad. Tahunnya? Oh. Kurang dari 1.500 tahun yang lalu. Saya rasa kalau untuk referensi yang mencari detailnya saya rasa sudah agak susah. Cuman kalau mencari-cari bayangan, ya banyak lagi orang tua kita yang perlu kita bertanya. Sebenarnya saya nak bertanya juga. Sengeti kok kampung asli itu di mana? Apakah di seberangko atau di berang sana? Sudah tuh saya nengok di situ di pasar kok ada lambang kayak gapura kok awi itu, apakah artinya memang awin, marga awin atau macam mana? Apa artinya gitu? Kan ada nih di dekat pasar ikan kok. Nah itu. Jadi pertanyaan saya cuma dua, kampung Sengeti itu di mana? Di Sengeti kok di Bangsano apa Seberang Siko? Itu tuh atau lambang awi yang ada di pasar kok itu ada kaitannya dengan marga awin atau tidak? Itu. Iya, terima kasih. Nah, cuma itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ada dua pertanyaan tidak? Ya. Mengenai tahun. Kalau kita mengenai tahun abad ke-15 itu berarti 1501 Ya. sampai 1600. Nah, identik apa otentiknya itu kan kita tidak tahu apa 1506, apa 1570 kan. Nah, Ya. kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya di mana Sengetinya Kampung asli. awal dulu? Iya. Nah, kalau kita mengacu ke letaknya makam, berarti seputaran Sengeti itu adalah dari RT 14. 9 sampai ke RT 1. Ya. Itulah Sengeti awal. Termasuk di seberang. Seberang, konon cerita itu adalah perkebunan, tempat bertaninya. Ya. Nah, maka tadi tanyakan juga ada baco awin situ. Karena tadi tidak terlupakan bahwa kantor marga awin pertama kali itu adalah di tengah itu. Sayangnya situ tuh dirubuhkan separuh, sebetulnya sayang sebenarnya. Nah, kalau tadi saya sampaikan, kalau kosakata awin itu artinya tombak. Kalau tombak itu senjata, berarti orang pemberani lah. Nah, itu kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Tapi bahasa lain mungkin Pak Dola bisa menjelaskan awin itu seperti apa, secara apanya. Kalau kosakata kamus besar bahasa Indonesia itu tombak artinya. Siap. Oh, cukup. Yang lain? Sudah. Cukup. Nah. Cukup. Mungkin langsung saja ke Wak Sabli tentang cara menyelesaikan konflik secara adat gitu tuh. Iya. Nah, ya tuh. Nah,